saya hormati Pak Masuki selaku Lembaga NTS Negeri Mataram. Saya hormati para tenaga pengajar yang ada di NTS Negeri Mataram. Kemudian saya hormati juga manajer PLN P2D NTB Bapak Farid Widianto dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih kami telah diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan sosialisasi bahaya listrik atau sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan yang mana tadi sudah disebutkan oleh Pak Manajer materi keselamatan ketenaga listrikan, yaitu kami dari PLN P2D NTB yang berlokasi kantor kami ada di Jalan Kestra Raya di Beumas. Kami merupakan unit yang berada di bawah naungan PLN Wilayah NTB yang ada di Jalan Tengku. Untuk proses bisnis kami itu berfokus pada penyaluran energi listrik di sisi distribusi, di sisi 20 kV. Jadi untuk latar belakang kegiatan pagi hari ini yaitu adalah yang pertama tenaga listrik. Dan yang ketiga yaitu penyelenggaraan sistem ketenaga listrikan itu perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat luas terkait keselamatan ketenaga listrikan dan juga bahaya-bahaya apa yang ada di dalam tenaga atau energi listrik tersebut. Kemudian tujuan kami itu adalah untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat umum supaya masyarakat juga bisa mengetahui potensi bahayanya. Mungkin sedikit proses bisnis PLN. Jadi proses bisnis PLN itu yang pertama dimulai dari pembangkitan. Dari pembangkit, dari berbagai macam pembangkit, ada PLTD, PLTU, PLTU, PLTA, PLTP dan lain sebagainya disalurkan menggunakan trafo tenaga menuju tower transmisi. Tower transmisi ini tower yang tinggi-tinggi itu yang ada di belakang sekolah ini mungkin ya. Towernya itu disalurkan ke gardu induk namanya. Nanti dari gardu induk disalurkan ke gardu induk lainnya dan juga disalurkan ke sisi 20 kV. Nah dari 20 kV ini kemudian disalurkan lagi ke tiap-tiap pelanggan. Disalurkan ke tiap-tiap pelanggan menggunakan tiang TM. Yang TM itu tiang yang kalau adik-adik lihat itu ada di pinggir jalan ya. Itu namanya tiang TM. Tiang-tiang ini nanti disalurkan ke rumah adik-adik, ke sekolah, ke masjid maupun ke tempat-tempat pelanggan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu batas dan tanggung jawab PLN. Jadi kalau adik-adik bisa lihat di sisi kiri ini itu adalah batas milik PLN. Jadi kewajiban PLN itu mulai dari GTR, jaringan keterangan rendah, kemudian kabel SR yang masuk ke pelanggan dan juga sampai dengan KWH meter itu merupakan tanggung jawab PLN. Sedangkan untuk tanggung jawab dari pihak pelanggan itu masuk ke dalam instalasi yang ada di rumah. Jadi seperti instalasi kulkas, instalasi TV itu jadi tanggung jawab pelanggan PLN. Jadi apabila ada kendala atau ada masalah di sisi dalam rumah, jadi kemungkinan itu kewajiban dari pelanggan ya. Itu kewajiban pelanggan. Jadi pelanggan yang bertanggung jawab untuk keselamatan atau keamanan instalasi rumah masing-masing. Jadi selanjutnya kapan kita harus melakukan keselamatan listrik? Yang pertama yaitu saat kita bekerja dengan peralatan listrik. Kemudian yang kedua yaitu saat kita berada di sekitar benda-benda yang mempunyai energi listrik. Dan yang ketiga yaitu terutama kalau pas adik-adik pada saat belajar. Jadi untuk sekedar pengetahuan, listrik itu ada dua jenis ya, dinamis dan statis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir melalui sebuah kolektor.
Sedangkan listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang terdapat pada sebuah benda. Konduktor listrik itu adalah benda penghantar listrik, biasanya terbuat dari logam. Kemudian tubuh manusia ini juga bersifat sebagai konduktor ya, jadi kita juga bisa mengalir listrik. Selanjutnya untuk tingkat kecelakaan listrik dalam arus yang mengalir. Untuk aliran arus 1 mA itu tingkat kecelakaannya tidak terasa di tangan. Jadi kita cuma setrum gitu aja. Kemudian untuk arus lebih dari 3 mA, kejutannya itu terasa sakit dan bisa menyebabkan kecelakaan tidak langsung. Siapa tahu pas kaget dia terjatuh atau kepalanya tertutup gitu. Kemudian yang ketiga, untuk aliran arus lebih dari 10 mA itu otot jadi tidak bisa dilepaskan ke mata. Jadi pas kesetrum badannya kaku, nggak bisa ada tenaga untuk melepas dari setrum tersebut. Kemudian yang selanjutnya arus lebih dari 30 mA itu bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan. Untuk arus lebih dari 1000 mA bisa mengakibatkan terjadinya gangguan irama pada salah satu titik jantung. Untuk arus lebih dari 10.000 mA bisa menyebabkan kematian. Untuk tegangan stop yang diizinkan, jadi yang pertama yaitu tegangan kurang dari 50 volt, itu tidak ada batas waktu. Untuk tegangan 50 volt itu 5 detik maksimal kita bisa memegang. Untuk tegangan 70 volt itu 1 detik, 90 volt itu 0,5 detik, 110 volt itu 0,2 detik, 150 volt itu 0,1, dan 220 itu 0,05, kemudian 280 itu 0,3. Jadi makin besar tegangan yang kita mau sentuh, itu makin sedikit waktu yang diizinkan. Tapi kalau bisa kan kita tidak menyentuh ini. Jadi untuk teman-teman di PLN, apabila teman-teman melakukan pekerjaan terhadap peralatan yang memiliki tegangan, kita mempunyai alat khusus sehingga kita bisa diizinkan untuk memegang peralatan tersebut melebihi batas waktu yang diizinkan. Kemudian terkait dengan bahaya listrik, bahaya listrik dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Bahaya listrik primer adalah bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung, seperti bahaya sengatan listrik dan bahaya kebakaran atau ledakan. Untuk bahaya sekunder adalah bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung, namun bukan berarti bahwa akibat yang ditimbulkan lebih ringan dari bahaya primer. Bisa jadi dampaknya lebih besar daripada bahaya primer. Ini dampak serangan listrik pada manusia bisa menyebabkan gagal kerja jantung, kemudian juga mengakibatkan gangguan pernapasan, kemudian merusak sel tubuh akibat energi listrik, dan bisa menyebabkan kebakaran atau terbakar. Jadi mungkin ini sedikit bahaya listrik yang perlu kita perhatikan di sekitar kita ya. Yang pertama itu dilarang bermain layang-layang di dekat jaringan PN maupun di dekat tower SDT ya. Karena apabila benang layangan menyangkut, itu bisa menghantarkan energi listrik kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu dilarang mendirikan bangunan di dekat tiang TM maupun tiang SDT. Jadi ada jarak aman untuk pendirian bangunan di tiang TM yaitu sekitar 3 meter. Yang ketiga ini kita harus menghindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk ya. Jadi mungkin ada yang di rumahnya menggunakan tusuk kontak atau terminal T ditumpuk sampai 3, itu tidak boleh. Jadi harus dihindari. Kalau bisa setiap satu kontak itu satu jauhkan.
Kemudian yang keempat, dilarang untuk memasuki gardu listrik ya. Jadi kalau di pinggir jalan ada gardu kotak box warna biru, itu dilarang membuka gardu tersebut karena akan berpotensi untuk terjadi tersedot listrik ya. Kemudian yang kelima, hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Yang keenam yaitu tidak boleh memarkir truk atau trailer dekat jaringan listrik. Yang ketujuh yaitu kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan instalasi listrik secara rutin karena tidak menutup kemungkinan bahwa instalasi listrik yang terganggu bisa menyebabkan adanya korsleting listrik dan paling buruknya bisa menyebabkan kebakaran di rumah. Kemudian juga menjauhkan papan reklame dari jaringan listrik dan juga yang terakhir dilarang membakar sampah di bawah jaringan listrik. Ya ini contoh-contoh buruk yang harus kita tinggalkan. Yang tadi dilarang menumpuk kotak tertumpuk ya. Ini ada seperti video bahaya listrik main jaringan listrik. Ya, jadi seperti balon udara, kemudian layang-layang itu juga dilarang ya untuk dimainkan dekat jaringan listrik karena bisa menyebabkan kebakaran, bisa menyebabkan ledakan dan juga bahaya listrik lainnya. Jadi sudah diatur juga di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 terkait dengan keselamatan kelistrikan. Di dalamnya juga ada diatur tentang denda. Ya, ini yang main balon listrik ya mengenai jaringan PLN. Selanjutnya bahaya kebakaran di instalasi rumah. Jadi sekitar 70% kebakaran itu diakibatkan oleh listrik yang konslet ya. Karena listrik konslet merupakan tanggung jawab pelanggan. Seperti sudah disarankan tadi, langkah baiknya kalau instalasi listrik itu bisa dilakukan pengecekan secara rutin 2 tahun atau 3 tahun sekali. Ini kita lakukan apakah nanti tidak terlaksana sendiri. Jadi kita harusnya panggil call center PLN ya untuk melakukan pengecekan. Kemudian ini juga melakukan pengecekan instalasi arus, instalasi di rumah, kemudian pengecekan steker rumah ya. Yang keempat menggunakan peralatan yang standar. Kalau di Indonesia berarti SNI. Kemudian juga menjauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, gorden.
apabila ada kebakaran jangan panik, segera hubungi petugas pemadam kebakaran dan juga hubungi kontak center PLN. Oke, kita lanjutkan untuk tips menghindari bahaya listrik ya. Yang pertama yaitu jangan stop kontak pada saat sumber listrik. Kedua, menggunakan pemutus arus listrik atau sikring yang sesuai dengan daya tersambung. Jangan dilebihkan atau dikurangi. Ketiga, kabel-kabel listrik yang dipasang di rumah jangan dibiarkan terkelupas atau dibiarkan terbuka. Jauhkan sumber-sumber listrik dari stop kontak, saklar, dan kabel-kabel dari jangkauan anak-anak. Kelima, biasakan menggunakan material listrik seperti kabel, saklar, stop kontak, steker yang kualitasnya terjamin atau berlabel SNI. Kemudian yang keenam, rutinlah memangkas pohon yang ada di halaman rumah jika sudah mulai mendekati jaringan listrik dan bisa berkoordinasi dengan pihak PLN untuk melakukan pemotongan tersebut. Yang ketujuh, menghindari pemasangan antena TV terlalu tinggi sehingga mendekati atau menyentuh jaringan listrik. Yang kedelapan, jangan pernah mencoba mencetak listrik, mengutak-atik kabel meter atau menggunakan listrik secara tidak sah, karena itu merupakan tindak pidana dan sangat berbahaya. Yang terakhir, biasakan bersikap hati-hati, waspada dan tidak ceroboh dalam menggunakan listrik. Mengutip dari kutipan Yesrenda, cintaku padamu tidak pernah kusaksikan, tapi cinta cuma nomor 2, nomor 1 itu carilah keselamatan. Mungkin materi dari saya tutup dengan pantun. Pergi ke warung beli kecap ABC. Belinya pakai uang 10 ribuan. Terima kasih perhatiannya adik-adik yang kece. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih Mas Ilham untuk materinya. Jadi sudah kita lihat bersama-sama ya adik-adik ya untuk bahaya dari listrik.